sulit rasanya memisahkan dinamika kehidupan pers Indonesia dan organisasi profesi bernama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Ia hadir di negeri ini hanya 6 bulan setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. PWI merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri 9 Februari 1946 di kota Surakarta. Artinya, usia PWI hampir setua usia negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta kepada dunia pada 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara ini, hari lahir PWI kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional atau disingkat HPN yang saban tahun diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari. PWI itu saya mau berani katakan bahwa PWI itu berjalan seiring dengan denyut nadi bangsa ini. Mengapa bangsa ini? Secara nasional PWI itu hadir setahun setelah Indonesia merdeka. Secara nasional tahun 1946 di Surakarta. Kemudian dalam konteks Nusa Tenggara Timur hampir 50 tahun PWI hadir di provinsi ini dan dia ikut menjadi dinamisator, motivator juga, dan yang terpenting dalam konteks orang-orang PWI sebagai jurnalis, sebagai wartawan, mereka sungguh berkontribusi untuk menegakkan demokrasi di Nusa Tenggara Timur. Kecaman Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi. Masyarakat Nusa Tenggara Timur sejatinya tidak asing dengan PWI. Hal tersebut bisa dimengerti mengingat kehadiran organisasi profesi jurnalis ini di bumi Flobamora hampir 50 tahun. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia mulai dikenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1977 dengan status PWI sebagai cabang persiapan Nusa Tenggara Timur. Anggotanya tidak banyak pada masa itu. Umumnya wartawan RRI, TVRI, Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara, Harian Kompas, Sinar Harapan, Mingguan Dian, dan lainnya. Dan kiprah PWI di Nusa Tenggara Timur itu sudah cukup banyak. Baik oleh senior-senior sebagai pendahulu saya, maupun sampai dengan pada tahap ini di bawah kepemimpinan saya. Namun pelaksanaan atau perjalanan PWI ini tidak bisa jalan sendiri kalau tanpa dukungan berbagai stakeholder yang ada. Karena PWI ini mempunyai tugas utamanya itu adalah bagaimana menjadikan profesi ini atau bagaimana menjadikan teman-teman wartawan ini lebih profesional di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pasang surut mewarnai perjalanan organisasi PWI di NTT. Pada tahun 1980-an, organisasi profesi kewartawanan ini berjalan tidak semestinya. Beruntung pada tahun 1989, muncul toko pers NTT yang menghidupkan kembali roda organisasi PWI. Ia adalah wartawan RRI Kupang yang terkenal pada masa itu, Martinus C. Nah, untuk konteks sekarang, organisasi pers, organisasi wartawan seperti PWI ataupun organisasi yang lain itu sudah harus menjadi kebutuhan bagi seluruh insan pers yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pemerintah ataupun institusi-institusi lain sudah mulai memberikan semacam rambu atau bahwa
insan pers itu wajib berafiliasi atau bergabung dengan organisasi pers yang ada. PWI NTT periode 2008-2012 kala itu yang dipimpin oleh Dion DB Putra dan Andra Alfian Syahril dari TVRI NTT sebagai sekretaris menghadirkan event nasional yang dampaknya sangat besar bagi pembangunan di Kota Kupang serta NTT umumnya. Hajatan tersebut adalah tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional atau HPN pada tanggal 9 Februari 2011. Sesuatu yang bisa saya katakan selama kepemimpinan saya adalah kita sukses menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional di Kupang tahun 2011. Kita sukses dalam kondisi yang serba terbatas. Itu yang sangat berkesan bagi saya sampai hari ini. Dan Hari Pers Nasional di Kupang pada tahun 2011 itu berkontribusi mengubah wajah Kota Kupang secara khusus dan juga mengubah persepsi orang luar tentang Nusa Tenggara Timur. Ketika kita waktu itu menjadi tuan rumah, muncul pesimisme luar biasa. Bagaimana mungkin NTT berani menjadi tuan rumah untuk sebuah event nasional dengan tamu undangan lebih dari 1.000 orang? Anda bayangkan, pada tahun 2010-2011 itu, hotel terbaik di Kota Kupang itu bisa dihitung dengan jari. Baru ada Sasando, baru ada Hotel Kristal, dan hotel-hotel kecil lainnya. Hitungan di atas kertas, kita paling mampu bisa menampung tamu undangan sekitar 300-400 orang. Itu pun sudah memakai seluruh hotel sampai dengan yang kelas melati di kota ini. Bahkan sudah terpikirkan pada waktu itu, kita akan menggunakan badan diklat, aula-aula yang milik dari pemerintah. Termasuk rumah-rumah penduduk, bahkan juga ya seperti susteran, sekolah, yaitu kita waktu itu sudah membayangkan akan sampai ke sana. HPN Kupang 2011 dihadiri Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara, para Menteri Kabinet, Duta Besar Negara Sahabat, dan lebih dari 1.000 delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Presiden SBY bahkan 3 hari bermalam di NTT, termasuk di daerah dekat perbatasan antara Indonesia dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, tepatnya di Atambua, Kabupaten Belu. Tantangan paling nyata di saat ini adalah yang pertama itu sebagai satu di antara Konstituen Dewan Pers, PWI itu merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Kemudian juga banyak organisasi-organisasi lain yang tergabung di dalam atau sebagai Konstituen Dewan Pers itu yang ikut bersama-sama dalam melakukan pembinaan terhadap teman-teman jurnalis itu atau sebagai wadah berkumpulnya teman-teman wartawan ini. Dan ini di era reformasi sampai dengan saat ini adalah hal yang sangat positif sekali. Karena tidak hanya PWI yang melaksanakan tugas atau menjalankan tugas-tugas menciptakan atau menjadikan wartawan itu semakin profesional, tetapi itu juga menjadi tanggung jawab dari organisasi-organisasi media yang lain. Tantangan di era saat ini adalah begitu banyaknya teman-teman wartawan atau begitu banyaknya masyarakat yang menjadikan profesi ini sebagai pilihan. Namun di tengah mereka menjadikan profesi ini sebagai pilihan, mereka belum dibekali dengan berbagai bentuk pelatihan yang paling dasar sekalipun terkait dengan teknik penulisan berita misalnya. Dan ini menjadi tantangan besar
dunia media sekarang ini. Kini PWI NTT bertransformasi menjadi organisasi profesi jurnalis yang tidak hanya mengawal dan memberitakan semua aspek, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik, tetapi menjadi organisasi yang mengayomi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang tentu didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi tupoksi pemerintah, itu yang harus kita suarakan. Disinilah saya belajar banyak dari para senior di Dewan Pers maupun yang sudah berada di PWI. Mereka mengajarkan kita diskusi-diskusi, menjaga independensi itu adalah sebuah marwah atau sebuah kekuatan yang memang tidak boleh kita abaikan itu. Ini yang pengalaman buat saya ketika beberapa kali mengikuti Hari Pers Nasional dan juga sejak tahun 2018 dan terakhir adalah kemarin di Banjarmasin. Nah, ini membuat kita untuk benar-benar kuat untuk mempertahankan independensi kita di hadapan publik. Untuk meningkatkan kompetensi wartawan terus digalakan oleh Dewan Pers. Tahun 2021, Dewan Pers bekerja sama dengan beberapa lembaga penguji melakukan uji kompetensi bagi sekitar 60 wartawan di Nusantara. PWI NTT terus meningkatkan kualitas jurnalis yang tergabung di dalamnya melalui pelaksanaan peningkatan kompetensi jurnalis yang bekerja sama dengan Dewan Pers. Saya bersyukur karena dengan bergabung di PWI Nusa Tenggara Timur, saya bisa bertemu dengan teman-teman dari lintas media, berbagai media. Kita bisa berbagi informasi, khususnya terkait dengan Nusa Tenggara Timur. Juga saya, selain bersyukur, saya bangga menjadi pengurus PWI Nusa Tenggara Timur. Saya beberapa kali dipercayakan oleh ketua untuk bisa mewakili PWI, menjadi narasumber, misalnya di RRI, di TVRI. Di situ saya sering berbagi tentang kode etik jurnalistik, bagaimana kita sebagai insan media, pekerja media menjalankan profesinya. Lalu, seperti apa PWI NTT di matamu?